CEO Message 4, mengalahkan yang kuat, sudah menjadi ritual tahunan bagi saya. Untuk merapel baca buku di akhir tahun, ini semacam kegiatan, menghapus dosa, bulan-bulan sebelumnya, ketika saya terus beralasan tidak punya waktu untuk membaca, biasanya di bulan Januari, saya akan mendaftar sejumlah buku yang menurut saya terbaik. Lalu, saya lihat-lihat lagi mana yang belum sempat dibaca untuk kemudian saya kebut agar selesai pada pergantian tahun. Salah satu buku yang mencuri perhatian saya yaitu David and Goliath karya Malcolm Gladwell. Buku ini sangat menarik karena membuka mata saya bahwa kecil itu tak selalu menjadi kelemahan, begitu pula besar tak selalu menjadi kekuatan, bahkan justru yang kecil bisa menjadi kekuatan, the advantages of disadvantages. Sebaliknya, yang besar bisa menjadi kelemahan, the disadvantage of advantages. Pertama-tama yang perlu diingat yaitu pentingnya aturan main. Secara nalar umum, Goliath berada di atas angin dan mudah sekali mengalahkan David. Bagaimana tidak? Tubuhnya besar, ototnya kekar, dan pedangnya setajam petir. Namun, apa yang terjadi? Goliath justru tumbang dan kepalanya terpotong oleh pedang miliknya sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena David tidak mau bertarung ala Goliath. Dia menciptakan aturan mainnya sendiri, lalu mendikte dan mendominasi aturan tersebut untuk menumbangkan Goliath. David tahu bahwa di balik kelebihan tubuh besarnya Goliath, ia memiliki kelemahan fatal, gerakannya lamban, manuvernya terbatas, dan matanya rabun sehingga tak bisa melihat jarak jauh. Dengan cerdas, David membalik kelemahannya, yaitu tubuhnya yang kecil, menjadi kekuatan mematikan berkat kecepatan gerak dan kelincahan bermanuvernya. Begitu tahu bahwa mata Goliath rabun, David pun tak mau bertarung jarak dekat sehingga Goliath sulit mengamati gerak cepat David. Dengan pergerakan yang lincah dan katapel di tangan, David pun siap mengendalikan pertarungan. Dia bisa mengambil jarak aman di posisi yang tepat, sehingga dalam sekejap mata, peluru katapelnya mendarat di kening Goliath, membuatnya terkapar. Tak mau kehilangan kesempatan, secepat kilat David merampas pedang Goliath dan langsung memenggal lehernya. Mengapa David bisa menang? Pertama, karena ia tahu betul kelemahan dan kekuatan dirinya, berikut kekuatan dan kelemahan lawannya. Tak cuma itu, ia juga cerdas membalikkan kelemahan tersebut menjadi kekuatan untuk dijadikan senjata pamungkas memenangkan pertarungan. Kedua, dia menciptakan aturan mainnya sendiri, mengacu pada kekuatan yang dia miliki, yakni bertarung jarak jauh dengan katapel, bukan dengan kekuatan otot dan pedang. Dia juga memaksimalkan manuver dan kecepatan. Dia tak mau sedikit pun terjebak pada aturan main si besar Goliath. Inilah pelajaran terpenting dari pertarungan David dan Goliath. Cerita ini mengingatkan saya pada kondisi bisnis 2014 silam yang penuh ranjau, sebagaimana yang pernah saya sebut di beberapa kesempatan. Itu merupakan tahun terberat bagi saya, rupiah terjun bebas, perkembangan tak menguntungkan, perekonomian melambat, hingga gonjang-ganjing politik akibat pemilu. Namun, saat itu saya sadar bahwa itu juga merupakan momentum penting, ibaratnya semacam menyalip di tikungan, maksudnya, memanfaatkan riak-riak perubahan yang terjadi untuk menjadi lebih terdepan, walau tidak bisa dikatakan terdepan. Saat pemain properti lain mengerem total atau menggunakan gigi rendah, saya dan perusahaan saya ibaratnya siap dengan ban basah dan pengemudi tangguh yang mampu bermain dengan gigi tengah dan siap untuk menyalip. Di tahun yang berat itu, yang unggul justru mereka yang tetap kecil, yang organisasinya ramping. Mengapa? Karena dengan organisasi yang ramping dan sederhana, kita bisa bergerak dengan cepat. Pengambilan keputusan di masa itu harus efisien dan cepat. Kita tidak bisa berlama-lama dengan rapat panjang, negosiasi tak berujung, dan tim yang membludak. Masa itu merupakan masa gerakan satu-satu yang kecil dan lincah, boleh sekali bermain egois dengan soloran, karena, dengan tim kecil, keputusan bisa cepat. Saat kondisi stabil, kecil kemungkinan perusahaan kita dapat mengalahkan perusahaan besar. Justru saat bisnis sedang bergolak, kans untuk menyalip di tikungan jadi terbuka lebar. Jadi, begitu kondisi ekonomi melemah, Anda jangan ikutan lesu, justru bekalilah diri dengan semangat dan strategi untuk menyalip perusahaan yang lebih besar. Manfaatkan riak-riak perubahan untuk menjadi yang terdepan.